Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, rumah besar berarsitektur modern minimalis milik keluarga Dharmawangsa diselimuti aura kebahagiaan sekaligus ketegangan yang pekat. Aroma melati dan mawar dari dekorasi pernikahan semalam masih tercium samar, berbaur dengan wangi masakan pagi yang disiapkan para asisten rumah tangga. Di ruang makan utama yang luas, Rina, dengan gaun tidur satin berwarna krem yang baru dibelinya, berusaha tersenyum saat Bayu, suaminya, menyodorkan piring berisi pankek madu. Mereka baru saja menikah kemarin, sebuah pernikahan yang bagi banyak orang adalah impian, menyatukan dua insan dari latar belakang yang sangat berbeda. Rina Lestari, 24 tahun, adalah seorang gadis sederhana dari keluarga biasa-biasa saja di pinggiran kota Jakarta. Ayahnya seorang pensiunan guru yang kini hanya mengandalkan uang pensiun dan sesekali mengajar les privat, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang selalu berhemat. Sejak kecil, Rina terbiasa hidup prihatin, belajar giat demi beasiswa, dan bekerja paruh waktu untuk membantu perekonomian keluarga. Ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, semangat pantang menyerah, dan paras manis alami yang tidak banyak polesan. Di sisi lain, Bayu Dharmawangsa, 27 tahun, adalah putra tunggal dari keluarga konglomerat terpandang, pemilik kerajaan bisnis properti dan perhotelan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ayahnya, Bapak Harun Dharmawangsa, adalah pengusaha karismatik yang disegani, dan ibunya, Nyonya Arum Dharmawangsa, adalah sosialita kelas atas dengan gaya hidup mewah dan jaringan pertemanan luas. Bayu sendiri adalah pria tampan, ramah, dan berhati lembut. Pertemuannya dengan Rina di sebuah acara amal, di mana Rina menjadi relawan dan Bayu menjadi salah satu donatur, adalah awal dari kisah cinta mereka yang tak terduga. Bayu jatuh hati pada kesederhanaan, kecerdasan, dan ketulusan Rina, sesuatu yang jarang ia temukan di kalangan wanita dari lingkungan sosialnya. Cinta mereka berkembang pesat, namun jalan menuju pernikahan tak semudah yang dibayangkan. Sejak awal, keluarga Bayu, terutama Nyonya Arum, terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan mereka. "Bayu, apa yang kamu lihat dari gadis itu? Dia tidak selevel dengan kita." Nyonya Arum sering berucap sinis di hadapan Bayu, bahkan sesekali menyindir langsung ke Rina saat mereka berkunjung. "Lihat saja, tasnya saja tidak bermerek. Bajunya pun polos-polos begitu. Apa kata teman-teman mama nanti?" Bapak Harun lebih pragmatis. "Kita ini keluarga besar, Bayu. Ada reputasi yang harus dijaga. Dia bukan dari kalangan kita." Bayu selalu membela Rina dengan gigih. Pak, Rina itu baik, pintar, dan tulus. Aku mencintainya apa adanya, bukan karena latar belakangnya." Namun, ketidaksetujuan itu tak pernah surut. Bahkan setelah pernikahan mereka diselenggarakan dengan kemegahan yang tak dapat dipungkiri. Pagi pertama sebagai pengantin baru, suasana di meja makan terasa dingin. Nyonya Arum duduk tegak di ujung meja, matanya sesekali melirik sinis ke arah Rina. "Jadi, bagaimana perasaanmu, Rina? Sudah menjadi Nyonya Dharmawangsa?" Suara Nyonya Arum terdengar menusuk, bukan sebuah pertanyaan ramah. "Semoga kamu tidak kaget dengan kehidupan kami di sini. Jangan sampai membuat malu keluarga besar." Rina menunduk sejenak, menelan ludah. "Tentu, saya akan berusaha belajar." "Belajar? Apa yang mau kamu pelajari?" Nyonya Arum terkekeh pelan, namun tawa itu lebih terdengar seperti ejekan. "Urusan rumah tangga di sini semua ada yang mengerjakan. Paling kamu hanya perlu belajar bergaul dengan orang-orang penting, itu pun kalau mereka mau menerimamu." Bayu segera menyela. "Mama, sudahlah. Hari ini kan hari pertama Rina di rumah ini." "Bayu, kamu ini terlalu membela istrimu," Nyonya Arum mendengus. "Mama hanya ingin dia tahu diri." Rina merasakan duri-duri kecil menusuk hatinya, namun ia menahan diri untuk tidak merespons. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan membiarkan perkataan itu memengaruhinya. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu mencapai puncaknya di sebuah acara keluarga besar yang diadakan di kediaman Dharmawangsa. Seluruh kerabat dekat dan kolega penting Bapak Harun diundang. Rina berusaha tampil sebaik mungkin dengan kebaya sederhana namun elegan yang dipadukan selendang batik. Ia mencoba ramah, menyapa setiap tamu dengan senyum tulus. Namun, Nyonya Arum tampaknya telah merencanakan sesuatu. Di tengah keramaian, saat Rina sedang berbicara akrab dengan salah satu bibi Bayu, Nyonya Arum tiba-tiba meninggikan suaranya. "Oh, itu menantu saya, Rina." Nyonya Arum memanggil, menarik perhatian beberapa pasang mata.
Coba kemari, sayang. Rina mendekat dengan bingung. Nyonya Arum tersenyum tipis. Namun di mata Rina, senyum itu terlihat seperti seringai. Coba perhatikan, kalian semua, kata Nyonya Arum dengan nada yang dibuat-buat manis, menunjuk ke arah Rina. Dia ini Rina, menantu saya yang baru. Bayu memilihnya karena katanya ia gadis yang sederhana dan apa adanya. Bahkan sampai ke acara besar seperti ini pun, ia masih terlihat sederhana. Beberapa bibi dan sepupu Nyonya Arum yang berkerumun di dekatnya terkikik pelan, menatap Rina dari atas ke bawah. Salah satu sepupu, Tania, yang terkenal judes, menyahut. Oh, ya ampun, Tante. Kukira pembantu baru. Ternyata menantu Tante. Ya, ucap Tania sambil menutupi mulutnya, pura-pura terkejut. Bajunya tidak cocok sekali untuk acara sebesar ini. Rina merasa pipinya memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mendidih. Ia merasakan tatapan jijik dan meremehkan dari banyak orang. Hatinya mencelos. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia juga punya harga diri, bahwa kesederhanaan bukanlah sebuah kesalahan. Namun, ia memilih diam. Ia menggenggam erat tangannya, kuncinya memutih, dan pandangannya menajam. Bayu, yang sedari tadi menemani ayahnya, menyadari keributan itu dan segera menghampiri. Ada apa ini, Ma? Tidak ada apa-apa, Bayu. Hanya perkenalan, Nyonya Arum menjawab santai, seolah tak terjadi apa-apa. Bayu melihat wajah Rina yang pucat dan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu ibunya telah melewati batas. Dengan sigap, Bayu meraih tangan Rina. Ayo, Rina, ikut aku. Ada tamu yang ingin kau temui. Ia membawa Rina menjauh dari kerumunan, ke sudut yang lebih tenang. Maafkan Mama, Rina, bisik Bayu penuh penyesalan. Aku sungguh minta maaf. Rina hanya menggeleng pelan, air mata yang ia tahan mati-matian akhirnya menetes. Aku tidak apa-apa, Bayu. Suaranya bergetar. Aku hanya perlu sedikit udara. Ia pergi ke taman belakang, sendirian. Di bawah sinar bulan yang temaram, Rina menatap kosong ke arah kolam ikan koi. Penghinaan ini lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia alami. Kata-kata Nyonya Arum dan Tania berputar-putar di kepalanya. Pembantu baru, tidak selevel, membuat malu. Duri-duri itu kini tak hanya menusuk, tapi juga mengoyak-ngoyak hatinya. Rasa sakit itu bercampur dengan tekad baja. Rina menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap langit malam, bersumpah dalam hati. Ia tidak akan membalas dengan kemarahan atau kata-kata kasar. Itu tidak akan sebanding. Akan ada hari pembalasan. Bisiknya lirih, suaranya dipenuhi tekad yang membara. Pembalasan yang elegan. Yang akan membuat mereka semua diam, tanpa aku harus mengatakan sepatah kata pun. Janji itu tertanam dalam hatinya, menjadi api yang akan membakar semangatnya. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Rina Lestari yang sederhana itu diam-diam memulai perjalanannya menuju sebuah transformasi besar. Ia tidak lagi hanya ingin bertahan. Ia ingin bangkit, lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Beberapa minggu setelah insiden memalukan di acara keluarga Dharma Wangsa, Rina mencoba mengumpulkan kembali kepingan harga dirinya yang hancur. Meskipun Bayu selalu berusaha menghibur dan meyakinkan bahwa ia mencintai Rina apa adanya, luka dari perkataan tajam Nyonya Arum dan Tania masih menganga. Rumah besar itu terasa seperti sangkar emas yang sesekali berubah menjadi neraka dingin, terutama saat Nyonya Arum ada di dekatnya. Rina menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan pribadi Bayu, membaca buku-buku tentang bisnis, ekonomi, dan pengembangan diri, mencoba mencari celah untuk membuktikan diri. Ia tahu, belajar adalah satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini. Suatu sore yang terik, Rina memutuskan untuk mengunjungi kembali panti asuhan tempat ia dulu sering menjadi relawan dan bertemu Bayu. Ia merindukan suasana sederhana dan tulus di sana, jauh dari intrik dan pandangan meremehkan keluarga suaminya. Panti asuhan itu terletak di daerah yang masih asri, dikelilingi taman kecil. Rina duduk di bangku taman, mengamati anak-anak yang bermain riang, hatinya sedikit terhibur. Tiba-tiba, sebuah suara berat menyapanya. Rina? Astaga, kamu Rina, kan? Rina Lestari, putri almarhum Pak Budi. Rina menoleh, terkejut. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya, berperawakan tinggi tegap, dengan rambut memutih di pelipis dan sorot mata yang teduh namun penuh wibawa. Wajahnya tidak asing, namun Rina tidak bisa mengingatnya. Maaf, Bapak siapa? Ya, tanya Rina sopan. Pria itu tersenyum lebar. Wah, pantas saja kamu tidak ingat. Terakhir kita bertemu, kamu masih kecil sekali, mungkin sekitar 10 tahun.
Saya Surya. Dulu teman akrab almarhum ayahmu, Budi. Kami sering bertemu di sini, membantu panti asuhan. Mata Rina berbinar. Pak Surya. Tentu saja, ia ingat ayahnya sering bercerita tentang seorang teman baik bernama Surya yang kini sukses menjadi pengusaha. Ayahnya selalu memuji kecerdasan dan integritas Pak Surya. Pak Surya? Ya ampun, saya ingat sekarang. Bapak yang sering membawakan buku cerita untuk anak-anak, kan? Betul sekali. Pak Surya tertawa renyah. Senang sekali bertemu denganmu lagi, Rina. Kamu sudah besar, cantik, dan terlihat cerdas. Persis seperti yang ayahmu selalu banggakan. Bagaimana kabar ibumu? Dan kamu sendiri, apa kesibukanmu sekarang? Rina tersenyum getir. Ibu sehat, Pak. Saya baru saja menikah. Sejauh ini, saya masih menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Ia enggan menceritakan detail pahit yang baru saja dialaminya. Namun, Pak Surya tampaknya memiliki intuisi yang kuat. Ia mengamati raut wajah Rina yang sedikit muram. Menikah? Oh, selamat. Tapi ada apa? Nak, kamu terlihat seperti ada beban pikiran. Melihat ketulusan di mata Pak Surya, Rina merasa ada koneksi yang kuat, seolah ia berbicara dengan seorang paman. Ia pun akhirnya memberanikan diri. Begini, Pak. Saya menikah dengan Bayu Darmawangsa, putra Bapak Harun. Ia berhenti sejenak, menghela napas. Keluarganya, terutama ibu mertua saya, terang-terangan tidak menyukai saya. Mereka menghina saya karena latar belakang keluarga saya yang sederhana. Puncaknya, saya dipermalukan di depan banyak orang beberapa minggu lalu. Pak Surya mendengarkan dengan seksama, raut wajahnya berubah serius. Begitu rupanya. Saya sudah sering mendengar tentang keluarga Darmawangsa. Mereka memang dikenal sangat menjaga status dan kekayaan. Tapi bukan berarti mereka berhak meremehkan orang lain. Ia menatap Rina lurus. Jadi, apa rencanamu, Rina? Apakah kamu akan menyerah? Rina menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak, Pak. Saya tidak akan menyerah. Justru ini yang membuat saya bertekad untuk membuktikan diri. Saya ingin sukses, Pak. Sukses dengan kemampuan saya sendiri, agar tidak ada lagi yang bisa meremehkan saya. Mendengar tekad Rina, senyum tipis mengembang di bibir Pak Surya. Ia melihat kilatan ambisi dan kekuatan yang serupa dengan almarhum sahabatnya, Budi, di mata Rina. Bagus. Itu semangat yang harus dimiliki. Ayahmu pasti bangga mendengarnya. Pak Surya terdiam sejenak, berpikir. Rina, saya ini seorang pengusaha properti. Saat ini, saya sedang mengembangkan sebuah proyek besar yang cukup ambisius. Proyek ini membutuhkan orang-orang muda yang cerdas, berdedikasi, dan punya semangat juang tinggi. Rina mendengarkan dengan saksama, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia merasa ada secercah harapan. Saya melihat potensi itu dalam dirimu, Rina, lanjut Pak Surya. Saya tahu kamu memiliki kecerdasan luar biasa. Ayahmu selalu bercerita. Ditambah lagi, kamu punya motivasi yang sangat kuat sekarang. Bagaimana jika kamu bergabung dengan perusahaan saya? Saya akan menawarkanmu kesempatan untuk belajar dari nol. Kamu akan bekerja langsung di bawah bimbingan saya, mempelajari semua seluk-beluk bisnis properti, investasi, manajemen proyek, dan keuangan. Ini akan jadi tantangan besar, Rina. Kamu harus siap kerja keras, melupakan semua kenyamanan yang mungkin kamu dapatkan dari keluarga suamimu. Mata Rina membulat. Ini adalah tawaran yang tak terduga, sebuah pintu kesempatan yang tiba-tiba terbuka lebar di hadapannya. Mimpi yang selama ini ia pendam, untuk menjadi wanita yang mandiri dan berdaya, seolah bisa diwujudkan. Namun, ia juga sadar ini bukan jalan yang mudah. Ia harus menghadapi mertuanya, dan mungkin juga Bayu. Tapi, Pak, saya tidak punya pengalaman di bidang properti sama sekali. Rina ragu. Saya hanya lulusan sastra. Pak Surya tertawa ringan. Pengalaman bisa dicari, Rina. Yang penting itu kemauan. Dan kamu punya kemauan itu. Saya tidak butuh orang yang sudah pintar, saya butuh orang yang mau belajar dan berkembang. Bagaimana? Tertarik? Rina berpikir keras. Tawaran ini adalah jawaban atas doanya. Sebuah peluang emas untuk mengubah nasibnya dan membungkam semua suara yang meremehkannya. Ia membayangkan wajah Nyonya Arum dan Tania, dan tekadnya semakin kuat. Jika ia bisa sukses dengan tangannya sendiri, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Saya mau, Pak. Rina menjawab mantap, dengan sorot mata penuh semangat yang baru. Saya akan menerima tawaran Bapak.
Saya siap belajar dari nol, siap bekerja keras. Saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri dan kepada mereka semua bahwa saya mampu. Pak Surya tersenyum puas. Bagus. Saya tahu kamu tidak akan mengecewakan. Besok pagi, datanglah ke kantor saya. Saya akan memperkenalkanmu dengan tim dan memberikan beberapa buku dasar untuk kamu pelajari. Ini akan jadi perjalanan yang panjang, Rina, tapi saya yakin kamu akan bersinar. Hari itu, Rina pulang ke rumah Bayu dengan langkah ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia belum tahu bagaimana menjelaskan keputusannya kepada Bayu dan terutama Nyonya Arum, hatinya dipenuhi harapan. Ia telah menemukan jalannya. Jalan menuju kemandirian, kehormatan, dan pembalasan yang elegan. Malam harinya, Rina menceritakan tawaran Pak Surya kepada Bayu. Bayu terkejut, namun kemudian senyum bangga mengembang di wajahnya. Sungguh, Rina, itu kesempatan yang luar biasa. Aku tahu kamu pintar dan punya potensi. Aku sangat mendukungmu. Bayu memeluk Rina erat. Tapi, bagaimana dengan Mama? Rina menghela napas. Kita akan hadapi bersama, Bayu. Aku tidak ingin lagi hanya berdiam diri dan merasa rendah diri. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga punya nilai, di luar statusku sebagai istrimu. Bayu menatap mata Rina, melihat tekad membara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Baiklah. Aku akan bicara dengan Mama. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Meskipun Bayu memberikan dukungan penuh, Rina tahu bahwa rintangan terbesar adalah Nyonya Arum. Keputusan Rina untuk menerima tawaran Pak Surya tidak disambut baik oleh Nyonya Arum. Saat Rina mengutarakan niatnya untuk bekerja, meja makan terasa hening. Nyonya Arum meletakkan sendoknya dengan suara denting yang keras, menatap Rina dengan pandangan tidak percaya. Apa? Kamu mau bekerja? Untuk apa? Suara Nyonya Arum menajam, seperti pisau. Kamu itu sudah menikah dengan Bayu Dharmawangsa, menantu keluarga terhormat. Tugasmu itu mengurus rumah, menjaga citra keluarga, dan segera memberikan cucu. Bukan berkeliaran seperti wanita karir yang tidak punya pegangan. Rina mencoba menjawab dengan tenang. Saya ingin mandiri. Saya ingin mengembangkan diri saya. Mandiri apa? Kamu mau cari perhatian? Mau cari uang berapa dari orang itu? Bayu bisa memberimu segalanya. Nyonya Arum melambaikan tangannya meremehkan. Jangan cari penyakit, Rina. Nanti kalau kamu lelah, sakit, siapa yang repot? Bayu juga akan malu punya istri yang kerja seperti kuli. Bayu segera menyela. Mama, Rina bukan kuli. Rina punya potensi. Aku mendukungnya untuk berkarir. Ini tawaran bagus dari Pak Surya, teman baik mendiang Paman Adi. Bayu berusaha menggunakan nama baik kerabat Nyonya Arum agar ibunya luluh. Namun sia-sia. Paman Adi? Itu urusan Paman Adi, bukan urusanmu. Mama tidak setuju. Pokoknya Mama tidak setuju. Nyonya Arum berdiri, menandakan diskusi selesai. Mama tidak ingin ada istri dari keluarga Dharmawangsa yang bekerja seperti itu. Meskipun mendapat penolakan keras, Rina tetap pada keputusannya. Dengan dukungan Bayu, ia mulai bekerja di perusahaan properti Pak Surya. Hari pertamanya disambut dengan suasana kantor yang sibuk dan dinamis, jauh berbeda dari keheningan rumah besar Dharmawangsa. Pak Surya memperkenalkan Rina kepada timnya, menjelaskan bahwa Rina akan mulai dari posisi asisten proyek, mempelajari segala sesuatu dari dasar. Rina, saya tidak akan memberimu perlakuan khusus, kata Pak Surya di kantornya yang luas. Kamu akan belajar dari bawah, seperti yang saya katakan. Baca semua berkas ini, pelajari istilah-istilahnya. Jangan ragu bertanya, tapi usahakan cari jawabannya sendiri dulu. Rina mengangguk, matanya berbinar penuh semangat. Ia diberi tumpukan buku tebal tentang investasi properti, hukum pertanahan, manajemen konstruksi, hingga riset pasar. Ini adalah dunia baru baginya, namun ia bertekad untuk menaklukkannya. Minggu-minggu pertama adalah masa yang sangat berat. Rina bekerja keras siang dan malam. Pagi hari ia sudah tiba di kantor Pak Surya, mengenakan pakaian kerja yang rapi namun sederhana, jauh dari kemewahan gaun Nyonya Arum. Ia membaca buku-buku tebal yang diberikan Pak Surya, mencatat poin-poin penting, membuat mind map, dan mencari informasi tambahan di internet. Istilah-istilah seperti ROI, Return on Investment, Capital Gain, zonasi, IMB, izin mendirikan bangunan, dan feasibility study menjadi teman barunya. Siang harinya, ia tidak sungkan bertanya kepada rekan-rekan seniornya. Meskipun kadang mereka terlihat sibuk atau sedikit meremehkan, anak baru, yang tidak punya latar belakang properti. Rina menanyakan detail-detail proyek,
alur kerja, bahkan hal-hal teknis di lapangan. Ia sering ikut kunjungan ke lokasi proyek, mengamati proses pembangunan, berbicara dengan mandor, dan memahami masalah-masalah yang muncul di lapangan. Ia mencatat setiap detail, seolah setiap informasi adalah permata berharga. Malam harinya, setelah pulang dari kantor, Rina tidak langsung beristirahat. Setelah makan malam bersama Bayu, ia akan kembali ke kamar, membuka laptop, dan melanjutkan belajarnya. Ia sering mengikuti seminar daring tentang investasi dan pasar properti, bahkan rela begadang untuk mengikuti webinar dari pakar-pakar ternama. Tidurnya berkurang drastis, namun semangatnya tak pernah padam. Bayu sering menemaninya, terkadang ikut membaca buku yang sama agar bisa berdiskusi dengan Rina, atau sekadar membuatkan teh hangat untuknya. Ia bangga melihat tekad istrinya. Perlahan tapi pasti, transformasi mulai terlihat pada diri Rina. Bukan hanya secara fisik, meski ia kini lebih memperhatikan penampilannya dengan pakaian yang lebih profesional, dan aura cerah terpancar dari wajahnya. Transformasi terbesar terjadi pada mentalnya. Kepercayaan dirinya tumbuh pesat. Dulu, Rina sering menunduk saat berbicara dengan Nyonya Arum atau saat merasa diremehkan. Kini, ia mulai berani menatap lawan bicaranya, menyampaikan pendapatnya dengan lugas dan logis, bahkan saat berhadapan dengan rekan kerja yang lebih senior. Pengetahuannya tentang bisnis properti semakin mendalam, membuatnya merasa setara dan mampu berkontribusi. Suatu hari, dalam sebuah rapat internal, Rina berani mengemukakan sebuah ide baru tentang strategi pemasaran untuk proyek yang sedang berjalan. Awalnya, beberapa senior menatapnya skeptis, menganggapnya terlalu muda dan minim pengalaman. Namun, Rina menjelaskan idenya dengan data, analisis pasar yang ia pelajari sendiri, dan proyeksi keuntungan yang masuk akal. Pak Surya mendengarkan dengan saksama dan mengangguk puas. Ide yang bagus, Rina, kata Pak Surya setelah Rina selesai presentasi. Saya suka datamu. Sangat terstruktur dan logis. Kita coba aplikasikan idemu ini dalam skala kecil untuk melihat hasilnya. Pujian dari Pak Surya menjadi vitamin bagi Rina. Rekan-rekan yang tadinya skeptis mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Mereka menyadari bahwa di balik para sederhananya, Rina memiliki otak yang cemerlang dan kemampuan analisis yang tajam. Rina juga belajar manajemen keuangan secara intensif. Ia mempelajari cara membaca laporan keuangan, menganalisis arus kas, hingga memahami risiko investasi. Ia bahkan mulai mengalokasikan sebagian kecil dari gajinya untuk investasi awal, mencoba mempraktikkan teori yang ia pelajari. Setiap keuntungan kecil yang ia dapatkan dari investasinya, ia catat dengan rapi, merasakan kepuasan yang luar biasa dari kemampuannya sendiri. Hubungan Rina dengan Pak Surya juga semakin erat. Pak Surya tidak hanya menjadi atasan, tetapi juga mentor yang sangat sabar dan suportif. Ia sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Rina, memberikan masukan, dan membimbing Rina untuk berpikir lebih jauh. Rina, dalam bisnis, bukan hanya modal dan relasi yang penting. Keberanian mengambil risiko dan kemampuan melihat peluang di tengah krisis itu yang paling utama. Nasihat Pak Surya suatu hari. Berbulan-bulan berlalu, dan Rina semakin tenggelam dalam dunianya yang baru. Ia merasa hidupnya memiliki tujuan yang jelas, lebih dari sekadar menjadi istri Bayu Dharmawangsa. Ia bekerja bukan lagi hanya karena ingin membuktikan diri kepada keluarga Bayu, tetapi karena ia menemukan gairah dan kepuasan dalam proses belajar dan berkarya. Meski demikian, Rina tidak melupakan tujuan utamanya, pembalasan yang elegan. Setiap kali ia pulang ke rumah dan bertemu Nyonya Arum yang masih sering menyindirnya, atau mendengar desas-desus meremehkan dari kerabat Bayu, Rina hanya tersenyum tipis. Duri di hatinya tidak hilang, namun kini ia memiliki perisai yang semakin kuat, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ia tahu, saatnya akan tiba. Dan saat itu tiba, ia tidak akan perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kesuksesannya lah yang akan berbicara. Setelah berbulan-bulan tenggelam dalam lautan buku, seminar, dan diskusi mendalam dengan Pak Surya, Rina merasa lebih dari sekadar siap. Pengetahuannya tentang dunia properti sudah solid, keyakinannya pada diri sendiri telah mengakar kuat. Aura kecerdasan dan profesionalisme kini melekat pada dirinya, sesuatu yang bahkan Nyonya Arum, meskipun masih sering mencibir, mulai tak bisa pungkiri. Suatu pagi, Pak Surya memanggil Rina ke ruang kerjanya. Jantung Rina berdebar, merasa ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Di atas meja, terhampar peta dan dokumen-dokumen yang menunjukkan sebuah lahan luas. Lahan itu tampak kumuh dan terbengkalai, terletak di pinggir kota, jauh dari pusat keramaian dan area elit yang biasa dikembangkan perusahaan Pak Surya. Rina, ini proyek pertamamu, ucap Pak Surya, menunjuk peta dengan jari telunjuknya. Lahan seluas 5 hektar di daerah Cikuda.
Dulunya, ini adalah bekas pabrik yang bangkrut. Sekarang, lahan ini terbengkalai, dipenuhi semak belukar dan sampah. Tidak ada investor yang mau menyentuhnya karena lokasinya yang dianggap terpencil dan reputasinya yang suram. Rina menatap lahan di peta, lalu beralih ke Pak Surya. Dan Bapak ingin saya mengembangkannya. Ya, Pak Surya mengangguk, sorot matanya penuh keyakinan. Saya ingin kamu mengubah lahan terbengkalai ini menjadi kompleks perumahan sederhana namun modern, atau mungkin kawasan komersial kecil yang bisa menghidupkan perekonomian warga sekitar. Ini proyek pertamamu yang cukup menantang. Bagi Rina, ini adalah kesempatan emas, sebuah tantangan yang ia dambakan. Namun, ia juga tahu ini adalah ujian yang sesungguhnya. Proyek ini jauh dari glamor, tidak seperti proyek-proyek besar yang sering ditangani perusahaan. Ini adalah medan perang, tempat ia harus membuktikan semua teori yang telah ia pelajari. Kabar mengenai penugasan proyek Cikuda kepada Rina segera menyebar di kalangan internal perusahaan. Seperti yang sudah Rina duga, banyak yang meragukan kemampuannya. Masa proyek penting seperti itu diserahkan ke Rina? Dia kan masih anak bawang di sini, bisik Tony, salah satu manajer proyek senior, kepada rekannya, Mira, di pantry kantor. Pengalamannya belum ada sama sekali. Lokasinya pula Cikuda, itu kan daerah neraka buat pengembang. Mira mengangguk setuju. Betul sekali. Belum lagi urusan perizinan di sana itu ruwetnya minta ampun. Premanisme dan penolakan warga juga sering jadi masalah. Kayaknya Pak Surya terlalu nekat memberikan proyek ini ke dia. Rina mendengar bisik-bisik itu sesekali, namun ia memilih untuk tidak memedulikannya. Ia fokus pada tugasnya. Langkah pertamanya adalah melakukan survei lapangan secara menyeluruh. Ia tidak hanya melihat kondisi fisik lahan, tetapi juga berinteraksi dengan warga sekitar. Ia ingin memahami kebutuhan mereka, kekhawatiran mereka, dan potensi apa yang bisa digali dari daerah tersebut. Dari hasil surveinya, Rina menemukan bahwa warga di sekitar Cikuda sebagian besar adalah pekerja serabutan dengan tingkat pendidikan rendah. Mereka hidup dalam kemiskinan dan seringkali curiga terhadap pihak luar, terutama pengembang properti yang mereka anggap hanya akan mengambil keuntungan tanpa memedulikan nasib mereka. Beberapa lahan di sekitar proyek masih diklaim oleh warga secara adat, meskipun secara hukum sudah menjadi milik perusahaan. Ini adalah rintangan pertama, perizinan yang rumit dan penolakan dari warga sekitar. Rina tahu ia tidak bisa hanya mengandalkan jalur birokrasi biasa. Ia membutuhkan pendekatan yang berbeda. Ia menyusun daftar masalah, dokumen kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan klaim adat, negosiasi dengan pemerintah daerah yang terkena lamban, dan yang paling krusial, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat. Ia mulai mengunjungi kantor-kantor dinas terkait, mempelajari seluk-beluk perizinan dari A sampai Z. Rina tidak malu bertanya, bahkan kepada staf paling rendah. Ia datang dengan dokumen lengkap, berbicara dengan sopan namun tegas, dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang setiap persyaratan. Jika ada penolakan atau birokrasi yang berbelit, ia tidak menyerah. Ia mencari jalur lain, mempelajari peraturan-peraturan terkait, dan menemukan celah yang bisa dimanfaatkan secara legal. Kegigihannya ini mengejutkan beberapa pejabat yang terbiasa melihat pengembang menyerah di awal. Nona Rina ini beda ya, kata salah satu staf tata kota kepada temannya. Dia muda, tapi ngototnya luar biasa. Semua data dia kuasai. Jarang ada pengembang seperti ini. Namun, masalah perizinan masih kalah rumit dibandingkan dengan tantangan menghadapi masyarakat. Rina mencoba pendekatan langsung. Ia datang ke balai desa, bertemu dengan kepala desa dan tokoh masyarakat. Awalnya, ia disambut dengan kecurigaan dan penolakan mentah-mentah. Kami sudah sering mendengar janji-janji manis dari pengembang, Nona, kata seorang bapak tua, salah satu sesepuh desa, dengan nada sinis. Pada akhirnya, kami juga yang tergusur, tanah kami diambil, dan kami hanya dapat sisa-sisa. Rina tahu ia harus bersabar. Ia tidak datang dengan janji-janji muluk. Ia datang dengan data dan niat tulus. Ia menjelaskan visi proyeknya. Membangun hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal selama masa konstruksi, dan bahkan menawarkan program pelatihan keterampilan agar warga bisa menjadi bagian dari tenaga kerja yang terampil. Kami tidak akan menggusur siapapun tanpa musyawarah dan ganti rugi yang adil. Bapak, Ibu sekalian, Rina menjelaskan dengan lembut namun meyakinkan. Justru, kami ingin memberdayakan kalian. Proyek ini bukan hanya tentang keuntungan bagi perusahaan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk Cikuda. Rina berulang kali mengadakan pertemuan, menjelaskan, mendengarkan keluhan, dan menjawab setiap pertanyaan dengan sabar.
Ia bahkan mengajak beberapa perwakilan warga untuk melihat langsung proyek-proyek perumahan sederhana yang sukses dibangun Pak Surya di daerah lain, menunjukkan bahwa perusahaannya bukan tipe pengembang serakah. Di balik semua kesulitan ini, Rina menemukan kekuatan baru. Ia tidak lagi merasa menjadi Rina yang mudah diremehkan. Ia adalah Rina, seorang manajer proyek yang berhadapan langsung dengan tantangan. Dukungan Bayu, meskipun tak terlibat langsung, sangat berarti baginya. Bayu selalu mendengarkan keluh kesahnya, memberikan semangat, dan memastikan Rina tetap sehat di tengah kesibukannya. Setiap malam, Rina pulang dengan badan lelah, namun pikiran yang sibuk merancang strategi. Ia sering menelepon Pak Surya, melaporkan kemajuan dan meminta nasihat. Pak Surya selalu memberikan dukungan penuh, membiarkan Rina belajar dari kesalahannya sendiri, namun tetap membimbingnya. "Kamu akan menemukan jalan, Rina," kata Pak Surya suatu hari. "Setiap masalah adalah peluang untuk belajar. Ini adalah ujian pertamamu, dan saya yakin kamu akan melaluinya dengan baik." Ujian itu berat. Ada hari-hari di mana Rina merasa frustrasi, ingin menyerah. Namun, bayangan wajah Nyonya Arum yang meremehkan dan janji, pembalasan yang elegan, selalu muncul di benaknya, membakar kembali semangatnya. Ia tidak boleh gagal. Ia harus membuktikan diri. Bukan hanya kepada mereka, tapi kepada dirinya sendiri. Rina tahu, tantangan terbesar dari proyek Cikuda bukanlah sekadar masalah perizinan yang rumit atau kondisi lahan yang terbengkalai. Lebih dari itu, tantangannya adalah mengubah pandangan skeptis masyarakat dan para pejabat, serta meyakinkan mereka bahwa proyek ini akan membawa kebaikan, bukan hanya keuntungan semata bagi perusahaan. Tekadnya yang membara untuk membuktikan diri kini diuji dalam skala yang lebih besar. Dengan kegigihan dan strategi cerdas, Rina mulai melancarkan pendekatannya. Ia bukan hanya sekadar menawarkan janji-janji, tetapi juga langkah konkret. Pertama-tama, ia membuka posko informasi di balai desa, lengkap dengan brosur sederhana yang menjelaskan rencana proyek, model rumah yang akan dibangun, dan estimasi harga yang sangat terjangkau. Ia secara pribadi meluangkan waktu berjam-jam setiap hari untuk duduk di posko itu, mendengarkan keluhan warga, menjawab pertanyaan mereka, dan memberikan penjelasan yang transparan. "Saya mengerti kekhawatiran Bapak dan Ibu sekalian," kata Rina dengan suara lembut namun tegas kepada sekelompok warga yang berkumpul. "Kami tidak ingin warga tergusur. Justru, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu menjadi bagian dari kemajuan Cikuda. Bagi yang lahannya terdampak dan harus direlokasi, kami menawarkan ganti rugi yang jauh di atas harga pasar. Dan bagi yang ingin memiliki rumah di sini, kami akan memberikan harga khusus yang bisa diangsur dengan mudah, bahkan jika nanti Bapak atau Ibu bekerja di proyek kami." Ide melibatkan warga lokal dalam proyek adalah kunci strategi Rina. Ia menyadari bahwa banyak pemuda di desa itu menganggur, atau bekerja serabutan dengan penghasilan minim. Rina menawarkan pelatihan keterampilan dasar konstruksi seperti tukang bangunan, operator alat berat, atau bahkan tenaga keamanan proyek. Ia bekerja sama dengan balai latihan kerja setempat untuk program pelatihan ini. Tujuannya jelas, memberikan mereka pekerjaan tetap selama proyek berlangsung, sekaligus membekali mereka dengan keahlian yang bisa digunakan di masa depan. Jadi, nanti Bapak dan Ibu bisa bekerja di sini, mendapatkan upah harian yang layak, dan sekaligus belajar membangun rumah sendiri, Rina menjelaskan dengan antusias. Jika proyek ini selesai, Bapak dan Ibu sudah punya keterampilan yang bisa dipakai untuk pekerjaan lain, atau bahkan membangun usaha sendiri. Awalnya, banyak yang masih ragu. Namun, Rina tidak menyerah. Ia secara pribadi mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang disegani, menjelaskan visinya secara mendalam, dan meminta mereka menjadi jembatan komunikasi dengan warga. Ia bahkan menginisiasi program kebersihan lingkungan di sekitar lahan terbengkalai dengan melibatkan warga, memberikan upah kecil sebagai permulaan, yang juga menjadi cara untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen. Ketika pelatihan konstruksi dimulai, Rina sendiri ikut turun tangan, mengamati, dan berinteraksi langsung dengan para peserta. Ia menunjukkan kepedulian yang tulus, bukan sekadar basa-basi. Melihat keseriusan dan ketulusan Rina, hati warga mulai melunak. Mereka melihat Rina bukan sebagai pengusaha angkuh dari kota, melainkan sebagai sosok muda yang peduli dan mau bekerja keras bersama mereka. Proyek berjalan lancar, jauh dari perkiraan rekan-rekan Rina di kantor yang mengira akan banyak hambatan. Dengan dukungan warga yang kini merasa memiliki proyek ini, urusan pembersihan lahan dan perataan tanah berjalan lebih cepat. Perizinan yang tadinya berbelit-belit pun mulai menemui titik terang. Keberhasilan Rina dalam mendekati warga membuat proses administrasi di tingkat desa dan kabupaten menjadi lebih mulus. Para pejabat pun terkesan dengan pendekatan Rina yang humanis dan hasilnya yang efektif. "Baru kali ini saya melihat ada pengembang yang bisa merangkul warga seperti ini,"
komentar Kepala Dinas Tata Kota kepada Pak Surya saat meninjau lokasi. Biasanya kami harus turun tangan menengahi konflik, tapi ini malah warga yang antusias membantu. Tak hanya dari segi sosial, Rina juga menunjukkan kepiawaiannya dalam manajemen anggaran dan waktu. Ia berhasil menekan biaya operasional dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan negosiasi yang cerdas dengan pemasok bahan bangunan. Jadwal proyek yang tadinya diperkirakan memakan waktu 2 tahun, berhasil dipangkas menjadi 1,5 tahun. Ketika model rumah contoh pertama selesai dibangun, Rina mengadakan acara syukuran kecil yang mengundang warga setempat dan beberapa pejabat. Hasilnya sangat memuaskan. Rumah-rumah mungil namun modern itu didesain dengan mempertimbangkan iklim tropis dan kebutuhan keluarga kecil, dilengkapi dengan fasilitas dasar yang layak. Warga yang melihatnya takjub. Mereka tak menyangka lahan kumuh itu bisa berubah menjadi hunian yang begitu nyaman. Dalam waktu singkat, pemasaran perumahan Cikuda meledak. Harga yang terjangkau, kualitas bangunan yang baik, dan yang terpenting, dukungan penuh dari masyarakat lokal, membuat proyek ini menjadi primadona. Para buruh yang bekerja di proyek tersebut, kini bisa membeli rumah yang mereka bangun sendiri dengan cicilan ringan. Proyek pertamanya sukses besar, bahkan melebihi ekspektasi Pak Surya. Dari perkiraan awal yang hanya akan meraih untung tipis, Rina berhasil melipat gandakan keuntungan perusahaan. Nama proyek, Cikuda Harmoni, menjadi buah bibir di kalangan pengusaha properti, bukan hanya karena keuntungannya, tetapi juga karena pendekatan sosialnya yang inovatif. Di internal perusahaan, Rina yang tadinya diremehkan, kini dipandang dengan rasa hormat. Tony dan Mira, yang dulu berbisik-bisik, kini sering meminta nasihatnya. Mereka melihat bukan lagi anak bawang atau istri Bayu Darmawangsa, melainkan seorang profesional muda yang brilian. "Rina, kamu benar-benar membuat saya bangga," ucap Pak Surya suatu hari, menatap Rina dengan senyum lebar. "Kamu tidak hanya membuktikan dirimu mampu, tapi juga menunjukkan bahwa bisnis bisa berjalan seiring dengan kepedulian sosial. Ini adalah contoh yang bagus untuk semua. Namamu mulai dikenal di kalangan pengusaha muda sebagai bintang yang sedang naik daun." Rina hanya tersenyum. Hatinya dipenuhi kelegaan dan kepuasan. Ia telah melampaui ekspektasinya sendiri. Rasa sakit hati dari penghinaan masa lalu kini berubah menjadi bahan bakar yang mendorongnya semakin maju. Ia tidak perlu lagi berteriak atau berdebat. Karyanya telah berbicara. Ia telah membuktikan diri. Ini baru permulaan dari pembalasan elegan yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Kesuksesan proyek Cikuda Harmoni yang dipimpin Rina segera menjadi buah bibir. Artikel-artikel di majalah bisnis dan portal daring mulai bermunculan, memuji inovasi dan keberanian perusahaan Pak Surya dalam mengembangkan lahan yang dulunya dianggap mati. Tak jarang, nama Rina Lestari disebut-sebut sebagai otak di balik keberhasilan tersebut, seorang talenta muda yang menjanjikan. Lingkaran sosialita Jakarta yang tadinya hanya tahu Rina sebagai istri Bayu Darmawangsa yang sederhana, mulai bertanya-tanya. Gosip itu berhembus sampai ke telinga keluarga Bayu, terutama Nyonya Arum. Awalnya, ia menolak untuk percaya. Rina sukses? Omong kosong apa ini? Paling juga karena dia menantu Darmawangsa, jadi nama Bayu yang dipakai. Gerutunya pada Bapak Harun saat membaca salah satu artikel daring yang memuat foto Rina di lokasi proyek. Bapak Harun, yang lebih realistis dan mengikuti perkembangan bisnis, hanya terdiam. Ia tahu betul siapa Pak Surya dan reputasi perusahaannya. Jika Pak Surya mempercayakan proyek sebesar itu kepada Rina, berarti Rina memang memiliki kemampuan. Namun, Nyonya Arum dan sanak saudara lainnya, terutama Tania, tidak bisa menerima kenyataan itu. Mereka terlalu terbiasa meremehkan Rina. Bagi mereka, Rina hanyalah gadis desa yang beruntung bisa menikah dengan Bayu. Kesuksesan Rina sama sekali tidak masuk akal dalam kerangka berpikir mereka. "Lihat ini, Tante Arum," ujar Tania sambil menunjukkan ponselnya saat berkumpul untuk arisan di rumah Nyonya Arum. Layar ponselnya menampilkan foto Rina sedang berdiskusi dengan para insinyur di lokasi proyek. Katanya Rina sukses besar di proyek properti. Tapi kok aneh, ya? Setahu saya, dia tidak punya pengalaman sama sekali. Jangan-jangan ini hanya keberuntungan atau memang memanfaatkan Bayu. "Benar, Tania," sahut bibi Bayu yang lain, Bu Ratna. "Pasti Bayu yang diam-diam membantu di belakangnya. Pak Surya itu kan teman Pak Harun. Pasti ada campur tangan keluarga Darmawangsa. Tidak mungkin Rina sendiri yang melakukan semua itu. Dia itu kan, sudahlah." Bu Ratna tidak melanjutkan kalimatnya, namun tatapan matanya jelas menunjukkan keraguan dan cibiran yang sama. Nyonya Arum mendengus. "Sudah Mama duga. Tidak mungkin gadis seperti Rina bisa sukses tanpa campur tangan kita. Pasti Bayu yang kasihan melihat istrinya,
bermain-main di perusahaan orang. Dia pasti hanya menumpang nama dan koneksi. Setiap kali Rina datang berkunjung, atau saat ada acara keluarga, Nyonya Arum dan sanak saudara masih meremehkan Rina. Mereka tidak lagi terang-terangan menghina seperti dulu, tetapi sindiran halus dan tatapan skeptis masih sangat terasa. Bagaimana, Rina? Proyekmu lancar? Lumayan ya, dapat hiburan di luar rumah. Daripada bosan di rumah besar ini, kata Nyonya Arum suatu kali dengan nada mengayun, seolah-olah Rina hanya sedang bermain-main. Pekerjaan saya memang cukup menantang, Ma, jawab Rina santai, dengan senyum tipis. Tapi saya menikmati setiap prosesnya. Oh, ya? Menikmati apa? Menikmati duduk-duduk di belakang meja sambil menandatangani berkas yang sudah diurus orang lain. Tania menimpali dengan nada mengejek. Aku dengar proyekmu di Cikuda itu. Daerah antah berantah begitu, siapa yang mau beli rumah di sana? Rina hanya tersenyum lebih lebar. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka tak percaya bahwa Rina bisa sukses dengan kemampuannya sendiri. Mereka buta oleh prasangka dan status sosial mereka sendiri. Rina memutuskan untuk tidak membuang energinya untuk berdebat atau membuktikan diri secara verbal. Ia tahu, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bayu sendiri sangat menyadari perlakuan keluarganya terhadap Rina. Ia seringkali merasa geram dan malu. Ia melihat langsung bagaimana Rina bekerja keras siang malam, bagaimana istrinya mempelajari segala sesuatu dari nol, dan bagaimana ia menghadapi setiap tantangan dengan gigih. Ia tahu, kesuksesan Rina adalah murni hasil kerja keras dan kecerdasannya. Mama, kenapa Mama tidak bisa mengakui saja kalau Rina itu memang pintar? Bayu pernah mencoba berargumen dengan ibunya. Dia itu bekerja keras, Ma. Dia yang terjun langsung ke lapangan, dia yang berhadapan dengan warga dan birokrasi. Bayu, kamu ini selalu membela istrimu. Nyonya Arum menyentakkan tangan. Mama ini ibumu. Mama tahu yang terbaik untukmu. Jangan sampai Rina itu mencuci otakmu dan membuatmu lupa diri. Apa dia pikir dia bisa berdiri sendiri tanpa nama Dharma Wangsa? Keretakan dalam hubungan Bayu dengan ibunya mulai terlihat. Bayu merasa muak dengan pandangan sempit keluarganya yang hanya mengedepankan status dan kekayaan. Ia melihat Rina tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, sementara keluarganya justru stagnan dalam kesombongan mereka. Setiap kali Rina pulang dari kantor dengan wajah lelah namun mata berbinar, setelah menyelesaikan sebuah masalah di proyek, Bayu semakin mengaguminya. Ia melihat Rina tidak lagi peduli dengan sindiran atau cibiran. Fokus Rina kini sepenuhnya pada pekerjaan dan tujuannya. Tidak apa-apa, Bayu, kata Rina suatu malam, melihat Bayu yang tampak murung setelah percakapan telepon dengan ibunya. Mereka belum tahu saja. Biar waktu yang membuktikannya. Yang penting, kamu percaya padaku. Aku selalu percaya padamu, Rina, jawab Bayu sambil menggenggam tangan Rina. Aku bangga padamu. Aku hanya tidak suka mereka memperlakukanmu seperti itu. Rina membalas genggaman tangan Bayu. Aku tahu. Tapi kita tidak bisa memaksa orang untuk mengubah pandangan mereka. Mereka hanya bisa berubah jika mereka melihatnya sendiri. Bayangan masa lalu, yaitu penghinaan di acara keluarga, masih sesekali melintas di benak Rina. Namun, kini bayangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Justru menjadi bahan bakar yang membakar tekadnya lebih kuat. Ia tahu, ia belum sepenuhnya meraih pembalasan yang elegan itu. Kebanyakan dari mereka masih meremehkannya. Mereka masih berpikir ini hanya keberuntungan atau campur tangan Bayu. Rina mengerti bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang kesuksesan finansial, tetapi juga tentang pengakuan dan rasa hormat. Dan untuk mendapatkan itu, ia harus melangkah lebih tinggi lagi, mencapai sesuatu yang benar-benar tak terbantahkan. Ia akan terus meniti jalan ini, hingga tak ada lagi keraguan di mata mereka, hanya pengakuan murni atas kemampuannya. Kemenangan Rina di proyek Cikuda Harmoni menjadi landasan kuat bagi karirnya. Pujian dari Pak Surya, rasa hormat dari rekan-rekan kerja, dan bisik-bisik kagum dari kalangan bisnis. Semua itu menjadi dorongan baginya untuk melangkah lebih jauh. Ia telah membuktikan bahwa kemampuannya nyata, bukan sekadar keberuntungan atau karena nama besar Dharma Wangsa. Setelah sukses dengan Cikuda, Rina dipercaya untuk memimpin proyek-proyek yang lebih besar dan menguntungkan. Pak Surya melihat potensi tak terbatas dalam diri Rina. Ia tidak hanya menempatkan Rina di posisi manajer proyek, tetapi juga melibatkan Rina dalam setiap keputusan strategis perusahaan. Rina kini sering duduk di meja rapat direksi, memberikan presentasi yang tajam tentang analisis pasar, potensi investasi, dan strategi pengembangan bisnis. Ia belajar bagaimana membaca tren ekonomi makro, memahami kebijakan pemerintah,
dan mengidentifikasi peluang di sektor properti yang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu proyek terbesarnya adalah pengembangan mixed-use building di pusat kota, sebuah kompleks yang menggabungkan area perkantoran premium, pusat perbelanjaan modern, dan apartemen mewah. Proyek ini jauh lebih kompleks daripada Cikuda, dengan nilai investasi yang fantastis. Rina harus bernegosiasi dengan investor asing, mengelola tim arsitek dan kontraktor kelas atas, serta memastikan setiap detail memenuhi standar internasional. Ia bekerja dengan intensitas tinggi, namun ia menikmatinya. Setiap tantangan adalah kesempatan baginya untuk tumbuh. Rina juga mulai mendalami dunia investasi secara personal. Dengan bimbingan Pak Surya dan pengetahuannya yang mendalam tentang pasar modal, ia mulai mengalokasikan sebagian besar gajinya untuk berinvestasi di saham perusahaan-perusahaan terkemuka, obligasi, dan tentu saja, properti. Ia belajar meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Perlahan tapi pasti, investasinya berkembang pesat, menghasilkan keuntungan yang signifikan di luar gajinya. Melalui kerja keras dan investasi cerdas, Rina mulai mengumpulkan aset dan membangun kekayaannya sendiri. Ia membeli sebuah apartemen mewah di pusat kota sebagai investasi, dan mulai merancang kehidupan yang ia inginkan. Sebuah kehidupan di mana ia tidak akan pernah lagi merasa direndahkan karena latar belakangnya. Keberhasilan finansial ini memberikan Rina kebebasan dan rasa percaya diri yang tak ternilai. Ia bukan lagi gadis sederhana yang datang dengan tangan kosong. Ia adalah wanita sukses yang mandiri secara finansial. Di sisi lain, kesuksesan Rina justru semakin memperlebar jurang dalam hubungan Bayu dengan keluarganya. Hubungan Bayu dengan keluarganya sedikit renggang, karena mereka terus-menerus merendahkan Rina. Nyonya Arum dan Tania tidak bisa menerima fakta bahwa Rina, si gadis, miskin, yang mereka hina, kini telah menjadi pengusaha muda yang diperhitungkan. Bayu, kamu tidak lihat bagaimana Rina itu semakin sombong? Sindir Nyonya Arum suatu hari. Dia sekarang pakai mobil mewah, pakai tas bermerek. Pasti dia menghabiskan uangmu, kan? Atau jangan-jangan uang dari perusahaan itu? Rina beli semua itu dari uang hasil kerja kerasnya sendiri. Bayu mencoba membela. Dia berhasil memimpin proyek-proyek besar dan keuntungannya sangat fantastis. Pak Surya saja memuji-muji dia. Pujian? Itu pasti hanya basa-basi. Nyonya Arum mendengus. Kamu terlalu polos. Bayu, jangan sampai istrimu itu melupakan akarnya. Dia itu siapa tanpa kamu? Tanpa keluarga Dharmawangsa? Bayu seringkali hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa lelah berdebat. Ia melihat bagaimana Rina berubah, bukan menjadi sombong, melainkan menjadi lebih percaya diri dan berwibawa. Istrinya tidak pernah melupakan akar atau keluarga Bayu. Bahkan Rina masih menyempatkan diri mengurus kebutuhan rumah tangga, dan selalu menghargai Bayu sebagai suami. Yang sombong, menurut Bayu, justru keluarganya sendiri. Mereka terlalu terbuai dengan status dan kekayaan masa lalu, sehingga tidak mampu melihat potensi orang lain. Bapak Harun sesekali mencoba menengahi, namun ia juga sulit melawan prasangka Nyonya Arum yang sudah mengakar. Arum, biarkan saja Rina berkarya. Toh, dia tidak melakukan hal yang buruk, ujar Bapak Harun. Ayah ini juga sama saja, sergah Nyonya Arum. Kalian berdua ini seolah terhipnotis oleh dia. Mama tidak mau keluarga kita dipermalukan jika dia nanti melakukan kesalahan. Nama kita dipertaruhkan. Terkadang, saat Rina dan Bayu berkumpul dengan keluarga besar, suasana selalu terasa dingin. Nyonya Arum akan sengaja menceritakan pencapaian anak-anak teman sosialitanya yang lulus dari universitas luar negeri, atau menikah dengan keturunan bangsawan, seolah menyindir Rina yang hanya lulusan sastra, dan dari keluarga biasa. Tania akan melontarkan komentar sinis tentang pakaian atau tas Rina, meskipun Rina kini memakai merek-merek ternama. Namun, Rina tidak lagi bereaksi. Ia hanya tersenyum tipis, matanya memancarkan ketenangan. Ia tahu bahwa kesuksesannya telah berbicara lebih banyak daripada kata-kata mereka. Setiap kali mereka berusaha meremehkannya, ia hanya berpikir, lihat saja nanti. Rina terus menanjak, tidak hanya di karir profesionalnya, tetapi juga dalam pembangunan citra dirinya. Ia sering diundang sebagai pembicara di seminar-seminar properti, berbagi pengalamannya tentang pengembangan proyek dengan pendekatan sosial. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda yang ingin berkarir. Nama Rina Lestari kini dikenal sebagai rising star di dunia properti Indonesia. Meski demikian, Rina tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia masih sering mengunjungi orang tuanya, membawa mereka berlibur, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ia tidak ingin menjadi sombong seperti keluarga Bayu. Ia ingin kesuksesannya membawa kebaikan bagi banyak orang. Tujuan utama, pembalasan elegan, itu semakin dekat.
Rina merasa ia sudah membangun fondasi yang kokoh. Ia sudah membuktikan kemampuannya secara profesional dan finansial. Kini, yang tersisa adalah momen puncak, saat ia akan menunjukkan kepada semua orang, terutama Nyonya Arum dan sanak saudaranya, bahwa ia tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki martabat dan kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Melihat perubahan besar yang terjadi pada Rina, Bayu merasakan campuran emosi yang kompleks. Ada rasa bangga yang luar biasa meluap dalam dirinya. Ia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Rina, istrinya yang dulu diremehkan, bangkit dari keterpurukan dan menjelma menjadi wanita karir yang cemerlang. Ia melihat Rina tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, percaya diri, dan berwibawa. Setiap kali Rina bercerita tentang proyek-proyeknya, tentang bagaimana ia memecahkan masalah pelik, atau tentang pujian yang ia dapatkan dari Pak Surya dan para kolega, hati Bayu diliputi kebahagiaan. Inilah Rina yang ia cintai, versi terbaik dari dirinya yang tak pernah menyerah. Namun, di balik kebanggaan itu, terselip pula rasa cemas. Kesuksesan Rina yang begitu pesat, ambisinya yang membara, dan dedikasinya yang nyaris tanpa henti pada pekerjaan, terkadang membuat Bayu merasa sedikit terpinggirkan. Rina kini memiliki dunianya sendiri yang sangat luas, penuh dengan tantangan dan pencapaian. Ia sering pulang larut, pikirannya masih dipenuhi angka-angka dan strategi bisnis. Akhir pekan pun kadang harus diisi dengan seminar atau pertemuan penting. Bayu tahu Rina punya tujuan yang jelas. Sejak awal, ia mendukung penuh keputusan Rina untuk bekerja. Ia mengerti bahwa ini adalah cara Rina untuk menemukan harga dirinya kembali setelah dihina oleh keluarganya. Ia juga tahu bahwa semua ini adalah bagian dari pembalasan elegan yang Rina janjikan. Bayu adalah saksi bisu setiap tetes air mata Rina dan setiap sindiran pedas yang harus ia telan. Oleh karena itu, ia tak pernah sedikit pun meragukan tekad Rina. Meskipun demikian, ada masa-masa di mana Bayu merasa sedikit kesepian di rumah besar itu. Nyonya Arum semakin sering mencibir tentang istri yang lupa diri karena sibuk mencari uang, atau istri yang tidak punya waktu untuk suami. Sindiran-sindiran itu, meskipun ia tahu tidak benar, terkadang mengganggu pikiran Bayu. Ia mulai khawatir Rina akan terlalu fokus pada ambisinya dan melupakan dirinya, atau melupakan kehangatan rumah tangga yang mereka impikan. Suatu malam, saat Rina baru pulang setelah rapat larut malam, Bayu melihatnya terduduk lelah di sofa. Rina masih memegang ponselnya, sesekali membalas email. Bayu menghampirinya, duduk di sampingnya, dan memijat pelan pundak Rina. "Kamu terlalu memaksakan diri, Rina," kata Bayu lembut. "Aku tahu kamu ingin membuktikan diri, tapi kesehatanmu juga penting." Rina menghela napas, bersandar di bahu Bayu. "Aku tidak apa-apa, Bayu. Aku hanya ingin semuanya sempurna. Proyek baru ini sangat penting, dan aku tidak mau mengecewakan Pak Surya." "Aku tahu," jawab Bayu, suaranya sedikit mengandung nada keraguan yang tidak ia sadari. "Tapi, apakah kamu tidak takut kalau terlalu sibuk seperti ini, kita jadi jarang punya waktu bersama? Kita kan baru menikah." Rina mengangkat kepalanya, menatap mata Bayu. Ia melihat gurat cemas di wajah suaminya. Ia mengerti kegelisahan Bayu. Selama ini, ia memang terlalu fokus pada pekerjaannya. Ia sering lupa bahwa di samping tujuan pribadinya, ada juga kebahagiaan rumah tangga yang harus dijaga. "Bayu, dengarkan aku," Rina berkata pelan, menggenggam tangan Bayu. "Aku tahu aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Tapi semua ini kulakukan juga demi kebahagiaan kita berdua." Ia menjelaskan dengan tulus. "Aku tidak ingin kamu terus-menerus malu karena aku. Aku tidak ingin orang tuamu dan kerabatmu terus meremehkanku. Aku ingin mereka melihat bahwa istrimu ini punya nilai, punya kemampuan. Aku ingin membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kita, agar kita tidak perlu lagi bergantung pada siapapun. Aku ingin kita punya kebebasan, Bayu, kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau, tanpa dihakimi oleh siapapun." Rina membelai pipi Bayu. "Aku tidak akan pernah melupakanmu, apalagi melupakan kebahagiaan kita. Justru, kamu adalah kekuatan terbesarku. Kamu adalah alasan mengapa aku bisa bertahan menghadapi semua rintangan. Kamu selalu mendukungku, bahkan ketika keluargamu sendiri tidak." Kata-kata Rina menenangkan hati Bayu. Ia melihat ketulusan di mata Rina, bukan sekadar janji manis. Ia menyadari bahwa kekhawatirannya memang berlebihan. Rina tidak berubah menjadi sombong atau melupakan dirinya. Rina justru berjuang untuk masa depan mereka berdua, agar mereka bisa membangun keluarga kecil yang bahagia dan mandiri, jauh dari bayang-bayang tekanan dan cibiran keluarga besar Dharma Wangsa. "Aku mengerti, Rina." Bayu akhirnya tersenyum lega.
Maafkan aku jika aku terlihat tidak dewasa. Aku hanya merindukanmu. Merindukan waktu kita berdua. Rina memeluk Bayu erat. Aku juga, Bayu. Aku janji, begitu semua ini sedikit lebih stabil, kita akan luangkan lebih banyak waktu. Aku juga ingin liburan bersamamu, menghabiskan waktu berdua tanpa memikirkan pekerjaan. Mulai hari itu, Rina berusaha menyeimbangkan ambisinya dengan kebutuhan pribadinya dan Bayu. Ia mulai mendelegasikan beberapa tugas kepada timnya, memastikan ia tidak lagi pulang terlalu larut setiap malam. Ia juga menyisihkan 1 hari di akhir pekan untuk benar-benar bebas dari pekerjaan, khusus untuk Bayu. Mereka mulai melakukan hal-hal sederhana bersama, seperti menonton film, memasak, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Bayu merasa lega dan yakin kembali. Ia melihat bahwa kesibukan Rina adalah sebuah proses, bukan sebuah perpisahan. Ia melihat bagaimana Rina dengan cerdas mengatur prioritas, dan bagaimana Rina tidak pernah kehilangan sentuhan kemanusiaannya meskipun telah mencapai banyak hal. Kebimbangan Bayu mereda. Ia kini semakin yakin bahwa Rina adalah wanita yang tepat baginya, wanita yang akan membawa mereka berdua menuju masa depan yang cerah. Ia akan terus menjadi pendukung nomor 1 bagi Rina, di setiap langkah Rina menuju puncak kesuksesannya. Hari-hari berlalu dengan cepat, membawa Rina semakin dekat pada tujuannya. Proyek mixed-use building di pusat kota telah memasuki tahap akhir pembangunan, dengan angka penjualan yang melampaui target. Reputasi Rina sebagai seorang dealmaker ulung dan manajer proyek yang handal tak hanya bergema di lingkaran bisnis properti, tapi juga sampai ke telinga para investor besar dan developer multinasional. Ia kini sering diundang sebagai pembicara kunci di konferensi-konferensi nasional dan internasional, membagikan wawasannya tentang pasar properti di Asia Tenggara. Rina tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga secara finansial. Portofolio investasinya tumbuh pesat, membuatnya memiliki kebebasan finansial yang luar biasa. Ia tak lagi perlu memikirkan harga sebuah barang atau khawatir tentang pengeluaran. Ia telah mencapai titik di mana uang bekerja untuknya, bukan sebaliknya. Namun, di balik semua pencapaian itu, Rina tidak pernah melupakan janji yang ia ukir di malam ia dipermalukan. Pembalasan yang elegan. Meskipun keluarga Bayu, terutama Nyonya Arum, masih sering melontarkan sindiran halus atau menatapnya dengan skeptis, Rina tahu bahwa ini hanyalah masalah waktu. Mereka mungkin melihat keberhasilan Rina, tetapi mereka belum sepenuhnya mengakui bahwa itu adalah hasil kerja keras Rina sendiri, bukan karena campur tangan Bayu atau keberuntungan belaka. Mereka masih terperangkap dalam pandangan sempit bahwa Rina hanya menumpang di keluarga Dharma Wangsa. Rina memikirkan cara paling tepat untuk menghadirkan puncak dari pembalasan elegan ini. Ia ingin momen itu tak terlupakan, bukan dengan kemarahan atau konfrontasi, melainkan dengan bukti nyata yang tak bisa dibantah. Sebuah simbol pencapaian yang jelas, yang akan berbicara lebih keras dari kata-kata mereka. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Rina memutuskan untuk membeli sebuah mobil mewah impiannya. Bukan sekadar mobil mewah biasa, tetapi sebuah mobil yang memancarkan aura kesuksesan, kemandirian, dan kelas. Ia menghabiskan beberapa minggu meneliti berbagai merek dan model, tidak terburu-buru, memastikan bahwa mobil ini benar-benar mencerminkan pencapaiannya. Akhirnya, pilihannya jatuh pada sebuah sedan sport premium berwarna hitam metalik, dengan desain ramping dan mesin bertenaga yang mencerminkan kecepatan dan ketangguhan. Mobil ini adalah hasil dari ribuan jam kerja keras, pengorbanan, dan kecerdasannya. Ini adalah simbol nyata dari kekayaan dan kemandirian yang ia bangun dari nol. Bagaimana menurutmu, Bayu? Rina bertanya pada suaminya saat mereka melihat-lihat brosur mobil mewah. Ini akan menjadi kendaraan operasionalku yang baru. Bayu menatap brosur dengan takjub. Wah, Rina, ini mobil impian banyak orang. Aku tahu kamu memang pantas mendapatkannya. Aku ikut senang. Bayu tahu bahwa mobil itu jauh lebih dari sekadar alat transportasi bagi Rina. Ketika mobil itu tiba di rumah, Bayu sangat bangga. Ia bisa melihat kilatan kebahagiaan di mata Rina. Rina telah mencapai semua ini dengan usahanya sendiri, tanpa bantuan atau sokongan dari keluarga Dharma Wangsa. Ia melihat itu sebagai bukti nyata bagaimana istrinya telah melangkah jauh dari gadis yang dulu dipermalukan. Bersamaan dengan pembelian mobil itu, Rina punya ide lain. Ia berencana mengadakan sebuah acara kecil untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka, yang kebetulan jatuh di akhir bulan. Ini akan menjadi acara yang intim, tidak terlalu besar seperti resepsi pernikahan mereka, namun sangat berarti. Ia ingin momen ini menjadi kesempatan untuk mempertemukan kedua keluarga mereka dalam suasana yang lebih santai. Aku ingin kita merayakan ulang tahun pernikahan kita, Bayu, kata Rina suatu malam. Dan aku ingin mengundang keluarga besar Bayu.
termasuk Mama dan Papa, Tante Tania, dan yang lainnya. Bayu sedikit terkejut. Keluarga besar? Rina, apa kamu yakin? Mereka. Ia tak melanjutkan kalimatnya, namun Rina tahu apa yang ada di pikiran Bayu. Keluarga besarnya masih sering membuat Rina tidak nyaman. Justru itu, Rina tersenyum misterius. Aku ingin mereka datang. Ini adalah kesempatan yang tepat. Aku ingin merayakan kebahagiaan kita, dan aku ingin mereka melihat bahwa aku bahagia, dan kita bahagia, terlepas dari apa yang mereka pikirkan. Bayu menatap Rina, melihat tekad di matanya. Ia tahu ada rencana yang lebih besar di balik ide sederhana ini. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan membantu mengatur semuanya. Rina pun mulai mempersiapkan acara tersebut dengan detail. Ia tidak mengundang terlalu banyak orang, hanya keluarga inti Bayu dan orang tuanya sendiri. Ia ingin acara ini terasa hangat dan personal. Untuk dekorasi, ia memilih bunga-bunga sederhana namun elegan, dengan sentuhan warna-warna favorit Bayu. Menu makanan pun dipesan dari catering langganan yang terkenal dengan masakan tradisional Indonesia, favorit Bayu dan orang tua Rina. Undangan dikirimkan, dan tentu saja, Nyonya Arum dan sanak saudaranya cukup terkejut. Mereka mengira Rina sudah melupakan ulang tahun sepele ini, sibuk dengan pekerjaannya. Untuk apa Rina repot-repot mengadakan acara seperti ini? Nyonya Arum bergumam pada Tania saat menerima undangan. Paling juga hanya pamer. Dia itu kan sudah punya uang sekarang. Mungkin dia ingin menunjukkan mobil barunya. Tante, Tania menyahut sinis. Aku dengar dia baru beli mobil yang harganya selangit. Padahal dulu hanya pakai motor butut. Mereka semua memutuskan untuk datang, didorong rasa ingin tahu yang besar dan sedikit kecurigaan. Mereka ingin melihat sejauh mana Rina berubah, dan apakah gosip tentang kesuksesannya benar adanya. Rina tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Ia hanya fokus pada rencananya. Ia tahu, ini adalah momen yang ia tunggu. Momen di mana ia akan menutup babak penghinaan dengan cara yang paling berkelas. Segala sesuatu telah disiapkan. Panggung telah diatur. Kini, tinggal menunggu hari haji. Rina menatap Bayu yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Ia tersenyum. Semua ini ia lakukan juga demi kebahagiaan mereka berdua. Demi masa depan yang bebas dari bayang-bayang status sosial dan cibiran. Ia sudah tidak sabar menunggu hari itu tiba. Tanggal 28 Juli, hari ulang tahun pernikahan Rina dan Bayu, akhirnya tiba. Udara Jakarta terasa hangat, namun tidak sepanas semangat yang membara di hati Rina. Sejak pagi, ia sudah sibuk mempersiapkan acara kecil yang telah direncanakannya. Rumah besar Dharma Wangsa, yang dulunya terasa begitu asing dan dingin baginya, kini dihias dengan sentuhan personal Rina, rangkaian bunga lili putih kesukaan Bayu, lilin aromaterapi beraroma lembut, dan sentuhan dekorasi kayu alami yang memberikan kesan hangat dan elegan. Semuanya ia siapkan sendiri, diawasi oleh para asisten rumah tangga yang sigap membantu. Bayu sendiri tampak bersemangat. Ia mengenakan kemeja batik modern pilihan Rina, dan tak henti-hentinya tersenyum melihat istrinya yang tampak begitu berseri-seri. Kamu cantik sekali hari ini, Rina, pujinya sambil mengecup kening Rina. Aku tidak sabar menunggu semua orang datang. Rina membalas senyum Bayu. Aku juga. Ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Pukul 7 malam, satu persatu tamu undangan mulai berdatangan. Keluarga inti Bayu adalah yang pertama tiba. Ada Bapak Harun yang mengenakan kemeja kasual, Nyonya Arum dengan gaun sutra mahalnya, dan tak ketinggalan, Tania yang selalu tampil serba bling-bling dengan tas tangan desainer terbaru. Mereka turun dari mobil-mobil mewah mereka, menatap rumah yang tampak sedikit berbeda dari biasanya. Namun, perhatian mereka segera teralih pada sesuatu yang membuat mata mereka membulat dan langkah mereka terhenti. Tepat di depan gerbang utama, terparkir sebuah mobil mewah impian Rina. Sedan sport premium berwarna hitam metalik yang mengkilap, memantulkan cahaya lampu taman. Desainnya ramping, elegan, dan sangat menonjol di antara mobil-mobil lain yang terparkir rapi di area tamu. Mobil itu baru, bahkan plat nomornya pun tampak baru terpasang. Astaga! Mobil siapa itu? Bisik Tania kepada Nyonya Arum, matanya tak lepas dari mobil tersebut. Bukankah itu model terbaru dari merek itu? Yang harganya miliaran? Nyonya Arum mengernyitkan dahi. Mobil siapa? Ya? Jangan-jangan Bapak Harun beli baru dan tidak bilang Mama. Gumamnya, sedikit kesal. Ia mendekat, mencoba mengintip ke dalam mobil, mencari tahu siapa pemiliknya. Tepat pada saat itu, pintu utama rumah terbuka dan Rina muncul. Ia mengenakan gaun koktail sederhana berwarna navy blue yang pas di tubuhnya, menonjolkan siluetnya yang ramping namun tetap elegan. Rambutnya disanggul rapi,
dan riasan wajahnya minim namun menonjolkan fitur-fitur cantiknya. Ia memancarkan aura kepercayaan diri, ketenangan, dan kemewahan yang tidak berlebihan. Di sampingnya, Bayu berdiri dengan bangga. Rina melangkah maju, menghampiri mereka dengan senyum manis, yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa dendam atau kepuasan. Itu adalah senyum tulus seorang tuan rumah yang menyambut tamu-tamunya. "Selamat datang, Mama, Papa, Tania," sapa Rina lembut. "Terima kasih sudah datang." Nyonya Arum dan Tania masih terpaku, mata mereka bergantian menatap Rina dan mobil hitam mewah di belakangnya. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa iri dan kagum yang bercampur aduk. Rasa iri karena mobil itu sangat mahal dan mewah, dan rasa kagum karena mobil itu terlihat sangat cocok dengan Rina yang kini tampak begitu berkelas. "Rina? Itu mobil siapa?" Nyonya Arum akhirnya bertanya, suaranya sedikit bergetar, berusaha tetap tenang. Rina menoleh ke belakang, menatap mobilnya dengan pandangan bangga. "Oh, itu mobilku, Ma. Baru beberapa hari yang lalu tiba. Aku sengaja memarkirkannya tepat di depan gerbang, agar terlihat jelas oleh setiap tamu yang datang." Ada sedikit penekanan pada kalimat terakhirnya, yang hanya disadari oleh Nyonya Arum dan Tania. Jantung Nyonya Arum berdesir. Mobil Rina? Tapi bagaimana bisa? Dari mana Rina mendapatkan uang sebanyak itu? Mustahil. Selama ini ia selalu berpikir Rina hanya menumpang. Atau paling tidak, Bayu yang membelikannya diam-diam. Tapi melihat cara Rina tersenyum, dengan kepercayaan diri yang begitu alami, Nyonya Arum tahu itu bukan hasil dari Bayu. Tania terdiam 1000 bahasa. Ia ingat betul bagaimana dulu ia mengejek pakaian Rina yang sederhana. Sekarang, Rina di hadapannya bukan hanya mengenakan gaun elegan, tetapi juga memiliki mobil yang jauh lebih mewah dari miliknya sendiri. Harga dirinya terasa runtuh. Bapak Harun menatap Rina dengan pandangan kagum yang nyata. Ia sudah mendengar banyak tentang kesuksesan Rina di kantor Pak Surya. Tapi melihat bukti konkret seperti ini, ditambah dengan aura Rina yang berbeda, ia tahu bahwa Rina benar-benar telah melangkah jauh. "Wah, Rina," Bapak Harun mengangguk. "Hebat sekali kamu. Selamat ya." Nyonya Arum dan Tania hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Mereka mengikuti Bayu dan Rina masuk ke dalam rumah. Pikiran mereka masih dipenuhi pemandangan mobil mewah di depan gerbang. Sepanjang acara, Rina dengan tenang melayani tamu-tamunya. Ia berbicara dengan sopan dan ramah kepada semua orang, termasuk Nyonya Arum dan Tania. Tidak ada nada sinis, tidak ada tatapan meremehkan dari Rina. Ia membiarkan kesuksesannya yang berbicara. Setiap pergerakannya, setiap kata yang ia ucapkan, memancarkan aura kematangan dan profesionalisme. Nyonya Arum dan sanak saudaranya merasa tidak nyaman. Mereka mencoba mencari-cari celah untuk meremehkan Rina, namun tidak ada yang bisa mereka temukan. Rina tidak sombong, tidak pamer secara terang-terangan, namun keberadaannya sendiri sudah menjadi pernyataan. Setiap kali mereka melirik Rina, mereka tidak lagi melihat gadis miskin yang mereka hina, melainkan seorang wanita yang berkelas, mandiri, dan jelas-jelas sangat sukses. Bahkan ketika salah satu kerabat Nyonya Arum secara sengaja bertanya, "Rina, kamu sibuk sekali ya di kantor Pak Surya? Katanya proyekmu untungnya besar sekali." Rina hanya menjawab dengan senyum dan kerendahan hati. "Puji Tuhan, Tante. Proyeknya berjalan lancar, dan kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Semua berkat tim yang hebat dan bimbingan Pak Surya." Jawaban Rina yang santun namun tegas itu membuat mereka semakin terdiam. Mereka tidak bisa menyangkal bukti yang ada di depan mata mereka. Mobil mewah itu, gaun elegan Rina, dan yang terpenting, aura kesuksesan yang terpancar darinya. Ini adalah pembalasan yang elegan yang Rina janjikan. Tanpa drama, tanpa amarah, hanya dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Malam ulang tahun pernikahan Rina dan Bayu berlanjut. Suasana di rumah besar Dharma Wangsa memang hangat. Namun ada lapisan ketegangan tak terlihat yang menggantung di udara, terutama di antara Nyonya Arum, Tania, dan kerabat lainnya yang pernah meremehkan Rina. Mereka terus mengamati Rina, mencoba mencari celah, namun yang mereka temukan hanyalah seorang wanita yang memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Setelah makan malam yang lezat dan obrolan ringan, Bayu berdiri dan mengangkat gelasnya. "Terima kasih banyak sudah hadir malam ini. Kami sangat bahagia bisa merayakan ulang tahun pernikahan kami yang pertama bersama orang-orang terkasih." Bayu menatap Rina dengan senyum penuh cinta. "Dan aku ingin mengatakan betapa bangganya aku pada Rina, istriku." Rina, yang kini diminta untuk berbicara, mengambil mikrofon yang disodorkan Bayu. Ia mengambil napas dalam-dalam, menatap sekeliling ruangan, dan berhenti sejenak pada mata Nyonya Arum dan Tania. Ada kilatan tekad di matanya,
namun bibirnya tetap tersenyum lembut. Terima kasih, Bayu, atas dukungannya selama ini. Rina memulai, suaranya tenang dan jelas, memenuhi ruangan. Malam ini, di momen spesial ini, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang perjalanan saya selama setahun terakhir. Nyonya Arum dan Tania saling berpandangan, sedikit tegang. Mereka tahu Rina akan berbicara tentang pekerjaannya, dan mereka siap dengan cibiran dalam hati. Namun, cara Rina memulai kalimatnya begitu tenang dan tanpa emosi. Setahun yang lalu, saya memulai perjalanan baru di dunia properti, di bawah bimbingan Pak Surya. Rina melanjutkan. Ia menceritakan perjalanan karirnya dengan lugas dan percaya diri, tanpa sedikit pun menyinggung penghinaan masa lalu. Ia tidak menyebutkan rasa sakit hati, tidak ada nada dendam. Ia fokus pada proses, pada pembelajaran, pada perjuangan. Awalnya, saya benar-benar belajar dari nol. Saya tidak memiliki latar belakang bisnis atau properti sama sekali, Rina mengakui dengan jujur. Saya membaca buku-buku tebal tentang investasi, manajemen proyek, dan hukum pertanahan. Saya mengikuti seminar, bertanya kepada rekan-rekan yang lebih senior, dan belajar langsung dari setiap pengalaman di lapangan. Ia menjelaskan bagaimana ia mempelajari seluk-beluk perizinan yang rumit untuk proyek Cikuda, bagaimana ia menghadapi penolakan dari warga, dan bagaimana ia menemukan solusi dengan pendekatan sosial. Banyak yang meragukan proyek Cikuda karena lokasinya yang dianggap terpencil dan tantangan sosialnya. Namun, kami melihat potensi yang berbeda di sana. Kami melihat potensi untuk memberdayakan masyarakat, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan untuk membangun komunitas yang harmonis. Rina menceritakan detail-detail kecil yang selama ini tersembunyi dari keluarga Bayu. Bagaimana ia begadang mempelajari blueprint bangunan, bagaimana ia bernegosiasi sengit dengan pemasok, bagaimana ia memantau kualitas konstruksi di bawah terik matahari. Ia menyebutkan angka-angka keberhasilan proyek Cikuda yang fantastis, bagaimana proyek itu mampu mencetak keuntungan berlipat ganda dari perkiraan awal, dan bagaimana ia berhasil memangkas waktu pembangunan tanpa mengurangi kualitas. Dan saat ini, lanjut Rina, suaranya sedikit lebih bersemangat, saya dipercaya untuk memimpin proyek mixed-use building di jantung kota. Ini adalah tantangan yang jauh lebih besar, dengan kompleksitas yang tinggi. Namun, dengan tim yang solid dan dukungan penuh dari Pak Surya, kami yakin bisa menyelesaikannya dengan sukses. Ia menunjukkan bahwa kesuksesannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, bukan kebetulan atau karena nama besar Dharma Wangsa. Ia berbicara tentang etos kerja, ketekunan, kemampuan belajar, dan keberanian mengambil risiko. Ia tidak pernah menyebut nama Bayu atau keluarga Dharma Wangsa sebagai faktor penunjang kesuksesannya, meskipun ia selalu berterima kasih kepada Bayu atas dukungannya sebagai suami. Selama Rina berbicara, Nyonya Arum dan keluarganya terdiam. Mereka duduk tegak di kursi mereka, mata mereka tak berkedip menatap Rina. Wajah Nyonya Arum yang semula angkuh kini menunjukkan ekspresi yang campur aduk, terkejut, tak percaya, dan perlahan-lahan, terselip rasa malu. Tania, yang selalu sinis, kini menunduk, sesekali melirik Rina dengan tatapan yang berbeda. Mereka mendengarkan setiap kata-kata Rina, dan perlahan, kenyataan yang selama ini mereka abaikan mulai terungkap. Itu bukan kebetulan. Itu bukan keberuntungan. Itu bukan karena Bayu. Rina tidak hanya berbicara teori. Ia berbicara tentang pengalaman nyata, tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana ia mengatasinya. Detail-detail yang ia paparkan sangat spesifik, menunjukkan pemahaman mendalam yang hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar terjun langsung ke dalam pekerjaan itu. Mereka melihat Rina bukan lagi gadis miskin yang mereka hina, yang datang dengan pakaian sederhana dan wajah menunduk. Di depan mereka berdiri seorang wanita sukses yang mandiri dan berkelas. Pengetahuannya tentang bisnis properti, cara ia memimpin proyek, dan aset-aset yang ia bangun sendiri, semuanya menunjukkan bahwa Rina jauh di atas apa yang pernah mereka bayangkan. Mobil mewah di depan gerbang, kini menjadi saksi bisu dari semua cerita itu. Itu bukan sekadar mobil. Itu adalah simbol dari kerja keras dan kecerdasan Rina yang tak terbantahkan. Rasa malu dan penyesalan mulai menyelimuti mereka. Nyonya Arum teringat setiap perkataan kasar yang ia lontarkan, setiap sindiran tentang latar belakang keluarga Rina, setiap ejekan tentang kesederhanaan Rina. Ia teringat bagaimana ia mempermalukan Rina di depan banyak orang. Kini, Rina tidak membalas dendam dengan amarah atau cacian. Rina membalas dengan kesuksesan yang gilang gemilang, kesuksesan yang ia bangun sendiri, jauh dari bayang-bayang nama Dharma Wangsa. Tania, yang paling lantang mencibir, merasa perutnya mual. Ia telah mengejek Rina sebagai pembantu baru dan meremehkan pilihan busananya. Sekarang, Rina adalah seorang pengusaha properti terkemuka yang mungkin saja memiliki kekayaan berkali-kali lipat dari dirinya. Ia merasa bodoh, sombong,
dan picik. Setelah Rina selesai berbicara, tepuk tangan riuh terdengar. Bukan hanya dari orang tua Rina dan Bayu, tetapi juga dari beberapa kerabat yang tadinya skeptis, dan bahkan dari para asisten rumah tangga yang selama ini menyaksikan perjuangan Rina. Bapak Harun tersenyum bangga pada Rina, sebuah senyum yang tulus. Malam itu, meja makan yang dulunya sering dipenuhi ketegangan kini terasa berbeda. Nyonya Arum dan sanak saudara makan dalam diam, sesekali melirik Rina dengan pandangan yang tak lagi sinis, melainkan penuh hormat, dan sedikit rasa sesal yang mendalam. Mereka telah menyaksikan kenyataan yang tak terbantahkan. Malam ulang tahun pernikahan yang penuh makna itu berangsur menuju penghujung. Tawa Bayu dan orang tua Rina terdengar renyah, kontras dengan keheningan yang menyelimuti Nyonya Arum dan sanak saudaranya. Setelah Rina selesai berbagi ceritanya yang mengesankan, suasana hati mereka berubah drastis. Rasa kagum bercampur dengan penyesalan yang mendalam terlihat jelas di wajah Nyonya Arum. Saat para tamu mulai berpamitan, Rina dan Bayu berdiri di dekat pintu, mengucapkan terima kasih kepada setiap orang. Nyonya Arum mendekati mereka, ditemani Bapak Harun. Ada keraguan di wajah Nyonya Arum, seperti ada sesuatu yang berat ingin ia sampaikan. Bayu menatap ibunya dengan waspada. Ia tahu ibunya jarang sekali mengakui kesalahan. Nyonya Arum menarik napas panjang. Ia menatap Rina, kali ini bukan dengan pandangan meremehkan, melainkan dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah. Rina. Suaranya terdengar serak, tidak lagi seangkuh biasanya. Mama ingin meminta maaf atas segala perlakuan dan perkataan kasar Mama di masa lalu. Rina sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Nyonya Arum akan mengucapkan kata-kata itu secara langsung. Selama ini, Rina hanya berharap kesuksesannya akan mengubah pandangan mereka, tetapi tidak sampai pada permintaan maaf yang tulus. Rina melihat ada penyesalan yang nyata di mata ibu mertuanya. Mama tahu Mama sudah sering menyakiti hatimu, lanjut Nyonya Arum, suaranya sedikit bergetar. Mama terlalu dibutakan oleh status dan harta. Mama salah besar meremehkanmu. Mama tidak melihat ketulusan dan kemampuanmu. Mama minta maaf, Rina. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Melihat ibunya yang keras kepala kini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, Bayu merasa terharu. Ia menggenggam tangan Rina erat, memberikan kekuatan. Rina menatap Nyonya Arum. Duri-duri yang pernah menusuk hatinya memang meninggalkan bekas luka. Namun ia telah bertekad untuk tidak membiarkan dendam menguasai dirinya. Ia telah memenangkan pertarungannya bukan dengan amarah, tetapi dengan keanggunan. Ia telah membuktikan dirinya tanpa harus menenggelamkan orang lain. Dengan senyum lembut, Rina mengambil tangan Nyonya Arum. Tidak apa-apa, Ma, jawab Rina memaafkan mereka dengan tulus, tanpa menyimpan dendam. Saya tahu Mama hanya ingin yang terbaik untuk Bayu dan keluarga ini. Saya mengerti. Semua itu sudah berlalu. Nyonya Arum memeluk Rina dengan erat, sebuah pelukan yang penuh penyesalan dan kelegaan. Terima kasih, Rina. Terima kasih banyak. Mama bangga padamu. Tak lama kemudian, Tania menghampiri Rina. Wajahnya memerah karena malu. Rina, aku juga minta maaf atas semua perkataanku dulu. Aku terlalu sombong dan picik. Aku tidak menyangka kamu sekuat dan sehebat ini. Maafkan aku. Rina tersenyum. Sudah kubilang, tidak apa-apa. Mari kita mulai lembaran baru. Malam itu, Rina merasakan kemenangan sejati. Ia telah membuktikan dirinya dan memenangkan rasa hormat mereka, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesuksesan dan keanggunan. Semua ejekan, semua pandangan meremehkan, kini telah berubah menjadi pengakuan dan rasa hormat yang tulus. Beberapa minggu setelah acara itu, hubungan Rina dengan keluarga Bayu memang membaik. Nyonya Arum kini sering menelepon Rina, menanyakan kabarnya atau sesekali mengajaknya berbelanja, bukan lagi dengan nada mencibir, melainkan dengan sentuhan kasih sayang seorang ibu mertua. Tania pun sering mengajak Rina makan siang, atau sekadar bertanya tentang bisnis. Mereka tidak lagi melihat Rina sebagai ancaman, melainkan sebagai anggota keluarga yang dibanggakan. Rina dan Bayu akhirnya hidup bahagia. Kehidupan pernikahan mereka semakin harmonis. Bayu semakin mencintai Rina, tidak hanya karena kecantikan dan hatinya, tetapi juga karena kekuatan, kecerdasan, dan integritasnya. Rina, di sisi lain, merasa sangat beruntung memiliki Bayu yang selalu mendukungnya, bahkan di saat-saat tersulit. Rina terus menanjak dalam karirnya. Ia menjadi salah satu sosok wanita paling berpengaruh di dunia properti Indonesia, dihormati oleh kolega, diteladani oleh pengusaha muda. Ia terus berinovasi, tidak pernah berhenti belajar, dan selalu berusaha memberikan dampak positif melalui setiap proyeknya.
Kemenangan Rina adalah kemenangan bagi harga dirinya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan seseorang. Bahwa kerja keras, tekad, dan integritas akan selalu membuahkan hasil. Dan ia telah membuktikan bahwa balas dendam yang paling manis adalah kesuksesan. Kesuksesan yang diraih dengan kemandirian, kehormatan, dan keanggunan, tanpa harus menodai hati dengan dendam. Kisah Rina menjadi inspirasi bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa tinggi kita menjatuhkan orang lain, melainkan seberapa tinggi kita bisa bangkit dan bersinar dengan kemampuan diri sendiri.